untuk ibadah, dipakai untuk zikir, bukan untuk ngobrol. Ya, tidur boleh, tapi lihat posisinya ya, seperti itu. Ya, tapi kalau bisa kurangi ngobrol lah. Ya, kurangi ngobrol. Ya, kalau cuma sekedar nanya dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngobrol ngalor ngidul, ya, apalagi urusan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, nah hati ya. Seperti itu. Kemudian di Musdalifah, dari Musdalifah Bapak Ibu persiapan, mungkin ada yang ke Haram untuk Orfado, ada juga yang ke Mina untuk Aqabah, seperti itu. Nah, ini pun harus benar-benar ya. Ketika kita melempar jumrah, ya, niatkan ini bukan melempar setan yang ada di sana, bukan ya, tapi untuk mengeluarkan, melempar sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita, ya, mengeluarkan kesombongan yang ada dalam diri kita, untuk melempar rasa hasad dalam diri kita, untuk melempar dosa-dosa ada dalam diri kita. Ya, makanya ada anekdot, yang sampai ketika kita lempar balik itu batu, kemudian ada tulisannya, sama setan jangan saling melempar. Ya, karena bisa jadi dalam diri kita yang ada gitu ya, dalam diri kita. Makanya kita melempar, Bismillah, Allahu Akbar, kita lempar, kita buang ya, yang ada dalam diri kita, rasa hasad kita, rasa dengki kita, rasa sombong kita buang. Bahkan harta, ketika kita memakai kain ihram pun, untuk bapak-bapak ya, memakai kain ihram pun, ketika kita melepas semua pakaian kita, bukan hanya pakaian ini yang kita lepas, tapi pakaian kesombongan kita, pakaian jabatan kita lepas. Ya, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ihram, kemudian wukuf, kemudian di Musdalifah, kemudian lempar Aqabah dan sebagainya. Kita tawaf, ya, ketika kita sa'i, gitu ya. Kalau sekarang itu masya Allah sa'i enak ya, sa'i enak, ada AC-nya, ya, jalanan juga rata. Bayangkan kita sa'i di zamannya Siti Hajar, seorang wanita dalam kondisi sedang kepepet, dalam kondisi mikirin anaknya, khawatir meninggal, dia berlari dari Safa ke Marwah, berlari, bukan dalam kondisi sekarang. Kita bayangkan itu, bagaimana perjuangan seorang ibu. Dari Safa dia lihat Marwah ada air, ketika ke Marwah ternyata Fata Morgana, ketika dari Marwah dia ke Safa 10 kali. Itu juga dibayangkan. Bayangkan juga kita dapat kendala dan sebagainya dalam haji kita. Dan ketika kita dapat kendala, tantangan dalam haji kita, bayangkan juga bagaimana tantangan yang Rasulullah SAW dapatkan. Ya. Bayangkan itu. Dulu dari Madinah, masya Allah, sekarang dari Madinah ke sini ya enak ya, naik bus, jalanan juga enak. Masya Allah, kalau dulu Rasulullah SAW luar biasa. Maka sekali lagi, ya, ibadah yang kita lakukan bukan hanya ibadah fisik. Ibadah yang kita lakukan sertakan juga batin kita, ya, sertakan juga batin kita. Gimana caranya itu? Selalu ketika beribadah maksimalkan kesertaan hati kita. Ya, tidak sekedar ketika kita baca Quran, nggak sekedar yang penting hatam kita juga. Tapi bagaimana kita bisa mentadabbur, ya. Kadang-kadang kan kita, kalau kata para ulama ini, kita itu ya ketemu ayat tentang neraka ya biasa, ketemu tentang surga ya biasa. Tapi itu tentunya perlu pendalaman ya, perlu banyak dan sebagainya. Ya, nah, seperti itu Bapak Ibu Allah, sekali lagi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya jadi kemana-mana, tapi sekali lagi mudah-mudahan bisa menyemangati ibadah Bapak Ibu untuk terus memaksimalkan dalam proses nanti rukun-rukun hajinya, kemudian wajib-wajib hajinya juga. Ya, itu saya bisa sampaikan Ustaz. Mohon maaf, tentunya banyak kekurangan, banyak kehilapan. Tafadhol, kalau ada sesi tanya jawab dipersilakan. Ya, sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.